Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, manusia diberikan oleh Allah Jalla wa'ala karunia, yaitu lisan. Apa lisan itu? Apa lisan itu, Pak? Hah? Apa lisan itu, Pak? Lisan itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Coba di dalam surah apa itu? Al-Balad. Surah Al-Balad. Walisanan wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Dan Allah telah memberikan lisan dan asyafatain. Dua apa di situ? Ayat berapa ya? Ayat 9. Apa artinya di situ, Pak? Lisan, lisan aja apa artinya, apa di situ? Lidah, bukan mulut. Beda ya. Lidah dengan mulut beda nggak? Beda. Orang itu bisa bicara kalau punya lidah atau kalau punya bibir. Bibirnya bagus tapi gak duwe ilat, bisa bicara nggak? Hah? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Bibirnya sombing tapi lidahnya normal, masih bisa bicara? Masih bisa bicara. Bibir, misalnya orang nggak punya bibir, hilang, jadi wong itu untuk etok-etok, nggak ada tutupnya, tapi ada lidahnya, masih bisa, Pak, masih bisa bicara. Tapi kalau bagus casingnya, dalamnya nggak punya lidah, bisa bicara atau tidak? Nggak bisa.
Berarti lebih penting mana? Lisan apa bibir? Ya semuanya penting sih, tapi kan sopo sing kepingin gak duwe lambe. Tapi kalau dipilih salah satu yang lebih vital itu adalah lisannya, lidah. Jangankan nggak punya lidah, lidahnya terpotong aja, udah nggak bisa bicara, terpotong separuh gitu ya. Atau mungkin lidahnya terlalu panjang, setengah meter ya. Bisa bicara nggak? Gimana bicara? Kayak Lea. Ya. Makanya lisan itu artinya lidah. Dan lidah ini perkara yang instrumen yang sangat penting yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Cuman kadang orang itu keliru, kalau ada orang ngomong itu keliru, mesti yang disebut apa? Lidah atau lambe? Lambe. Keliru kan? Oh lambemu. Kan gitu kan? Ada yang oh ilatmu, ada nggak? Nggak ada. Padahal yang penting itu ya lidah itu. Karena lidah ini meskipun tidak bertulang, Anda kan lidah tak bertulang, tapi dia bisa lebih tajam dari apa Pak? Terserah Bu, sesuai senjatamu dewi-dewi. Ya. Lebih tajam, lebih landep itu lidah. Makanya sampai ada istilah ya, bersilat apa? Bersilat lidah itu benar ini. Bersilat bibir ada nggak? Oh dia pandai bersilat bibir, nggak ada. Pandai bersilat lidah. Oleh karena itu lidah ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, dan karena lidah itu bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah sekalipun mulutnya terkunci. Kenapa? Dari gerakan lidahnya yang di dalam. La ilaha illallah. Karena yang bergerak apa? Lidah kan di situ kan? Meskipun terkunci mulutnya. Coba sekarang mingkemo. Sing ngomong-ngomong. Mingkemo terus bacaan la ilaha illallah dengan lidah kita. Masih bisa. Ya, jadi sekedar untuk menggerakkan lidah sekalipun mulutnya ini kaku, terkunci, tertutup. Kalau lidahnya ini masih bisa bergerak mengikuti keimanan hatinya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat itu memang kalimat yang disetting oleh Allah dengan cara yang paling mudah sekalipun bisa dilakukan oleh orang yang tangannya tidak bisa bergerak, matanya mungkin hanya ketap-ketip, tubuhnya kaku, mulutnya kaku, diem, tapi lidahnya kalau masih bisa bergerak mengikuti suara hatinya, keimanannya yakni terhadap keesaan Allah, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau itu berhasil dilakukan sampai di akhir matinya, atau man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Demikian pula sebaliknya, lidah
atau lisan itu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Makanya bahaya. Lidah itu sangat berbahaya. Dalam Al-Quran kadang disebut dengan lisan, kadang juga disebut dengan al-sinatun. Itu jamak daripada lidah, atau al-sunun, al-sun, lidah, sama, lidah. Dia merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala bagi setiap manusia. Ada makhluk yang dikasih lidah, tapi belum tentu bisa bicara. Atau kalaupun dia bisa bicara, itu hanya dipahami oleh makhluk sesamanya. Wedhus punya lidah. Sapi punya lidah atau tidak? Ada, lidah sapi. Pernah makan lidahnya sapi? Nah, Ustaz. Hah? Enak. Enak nggak? Enak. Itu contoh bahwa makhluk itu ada yang punya lidah, tapi belum tentu bisa bicara. Kalaupun dia bisa bicara, mungkin bisa difahami oleh bangsanya sendiri. Antum bisa mengetahui pembicaraan wedhus, kambing, Pembayaran ini kan bukan bisa. sapi, mungkin hanya sesama mereka yang bisa. Tapi dulu ada manusia yang diberi mukjizat untuk bisa memahami bahasa hewan, yaitu Nabi siapa? Sulaiman. Tapi itu kan khusus. Adapun makhluk yang lain kita tidak tahu secara pasti, seperti jin itu seperti apa lidahnya. Yang jelas bahwa dia bisa bicara. Malaikat juga yang jelas bisa bicara. Tapi kita tidak tahu apakah punya lidah atau tidak. Kalau tumbuhan, setahu saya yang punya lidah cuma satu, lidah buaya. Selain itu nggak ada ya. Itu hanya nama, Pak. Bukan dia punya lidah ya. Yang jelas bahwa lidah itu bagi kita merupakan karunia Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Balad tadi, surah 90 ayat 8 sampai dengan 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir? Ya, ini adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Yani Allah telah memberikan kita ainain, 2 mata, walisanan, dan lidah. Di sini ainain berarti 2, syafatain berarti 2, bibir itu atas dan bawah. Kalau lidah berarti berapa? Cuman 1. Itu normal. Kalau lidahnya 2 berarti apa? Bercabang. Bercabang berarti. Contoh nih, ulo. Jadi cuma 1, lisanan berarti lidahnya cuma 1. Hal itu sepadan dengan nikmat harta dan jiwa. Lidah ini nikmat,
nikmat yang besar. Sebagaimana Allah juga memberikan nikmat berupa harta. Sebagaimana juga Allah memberikan nikmat kepada manusia apa? Berupa jiwa. Dalam hadis Abu Dawud di nomor 2504 dari sahabat Anas, an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Ya. Jahidul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Halo? Pelaku kesyirikan. Orang-orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Baik dia sama sekali tidak menyembah Allah, atau di samping menyembah Allah dia menyembah yang lain. Yang pertama, sama sekali dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah selainnya. Musyrik. Hindu, Buddha, Konghucu, menyembah dewa, penyembah patung. Atau dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Menyembah Allah tapi menyembah nabi, baik nabinya masih hidup atau mati. Tapi kalau selama masih hidup, tidak mungkin itu dibiarkan oleh nabi-nabi di kalangan mereka, sekalipun mereka cenderung melakukan seperti itu. Tapi umumnya mereka menyembah para nabi setelah nabi itu wafat. Bisa jadi juga menyembah kuburan, bisa jadi juga menyembah apa saja selain dari Allah, di samping dia menyembah kepada Allah. Itu kategori musyrik. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi mereka sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Pertama, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa aidikum, dan juga dengan tangan-tangan kalian, dengan power, kekuatan, dengan kekuasaan. Wa alsinatikum, atau dengan lisan kalian. Bagaimana memerangi dengan lisan? Yaitu memberi peringatan kepada mereka akan bahaya kesyirikan. Itu memerangi. Tiling lo, ojo kon cedek ambek dukun. Nanti kalau kau mendekat kepada dukun, kamu nanti jatuh kepada kesyirikan. Ini disebutkan dalam hadis ini, yakni alsinatikum. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh anggota tubuh kita ini, mereka itu berkhidmah kepada lisan. Dia mengatakan, hai lisan, kau nocok macem-macem kan. Nek kau napi, aku melo api. Tapi nek kau nelek, aku melo elek. Itu seluruh anggota tubuh kita. Dan setiap hari dia akan mengatakan seperti itu. Anggota tubuh kita itu akan bergantung kepada lisan kita. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi 2407,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Apa katanya? jika seorang manusia berada di pagi hari, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya bersikap tawaduk terhadap lisan. Iya, seluruh anggota tubuhnya tawaduk. Apa tawaduk itu? Nurut, tunduk, sendiko. Dia bersifat tawaduk, yakni terhadap lisannya. Makanya dia berpesan kepada lisan itu. Apa katanya? Ia berkata, bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah untuk menjaga kami. Ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah fina, untuk kami. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami seluruh anggota tubuh ini bergantung kepada dirimu. Apa maksudnya? Lanjut. Sesungguhnya kami tergantung padamu. Jika kamu lurus, maka kami pun menjadi lurus. Jika kamu bengkok, maka kami pun akan turut bengkok. Iya. Istaqamta, istaqamna. Jika kau yakni lurus, kami pun akan menjadi lurus semua anggota tubuh ini. Sebaliknya, wa in i'wajadta, jika kau bengkok, i'wajajna, maka kami pun juga akan bengkok. Nek lidai bengkak-bengkok ngomongi, sembarangi melok bengkok kabeh. Ya matanya, ya telinganya, ya tangannya, ya kakinya ikut bengkok. Gara-gara apa tadi? Lidah atau lisan. Makanya Allah mengajarkan kita tiap hari itu lisan ini selalu lurus. Mulai dari bangun tidur kita diajari lisan kita ini lurus. Apa yang diucapkan ketika dia bangun dari tidurnya? Memuji Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lisan ini berperan besar. Dan Allah mengajarkan, Allah membuat sistem supaya manusia itu hidupnya lurus. Itu sejak awal lidah ini sudah dituntun oleh Allah untuk menjadi lurus. Begitu dia bangun, diberi kehidupan, dia memuji Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi Adam ketika dibangkitkan oleh Allah pertama kali setelah ditiupkan ruh, apa yang terjadi? Dia bersin. Hasyim. Lantas apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Ucapkan seperti itu. Pertama kali udah apa? Lidah ini dididik oleh Allah untuk lurus. Cuman dalam perjalanan hidupnya setelah itu, kadang lidah ini dikotori dengan kalimat-kalimat bengkok. Mari tangi kepreset, arep ngadeg, meso, so. Rusak nggak sudah? Rusak sudah. Isu-isu rusak. Nah, gitu. Mestinya dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, kalau sudah lidahnya ini seperti itu, so, kabeh melok so. Kayak orang yang seperti itu gampang berbuat jahat. Ya karena apa? Karena lidahnya ya itu tadi dibiasakan seperti itu. Istaqamta istaqamna. Jika kau lurus, kami akan lurus. Tapi sebaliknya,
Wa in i'wajadta i'wajajna. Jika kau bengkok, kami akan ikut bengkok. Dan lisan kita ini Bapak Ibu kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dalam surah An-Nur 24 ayat 24 Allah Jalla wa'ala berfirman, Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari ketika lidah, demikian pula tangan, kaki, semua akan diminta menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka hidup di dunia. Maka lidah ini pun akan ditanya, sebagaimana tangan dan kaki pun akan ditanya. Maka ada kalanya lidah itu bisa mengantarkan manusia kelak, yakni ke dalam jannah atau surga Allah. Tapi bisa sebaliknya, dia bisa mengantarkan manusia kepada neraka. Siapa yang bisa menjamin dirinya, bisa menjaga lidahnya, Nabi mengatakan, aku jamin dia akan dapat surga. Tirmidzi 2408. 2408. Oh, kajak didi. Dari Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua janggutnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Iya. Nabi menjamin surga bagi manusia jika dia bisa menjaga dua perkara. Nabi mengatakan, man yatakaffali, siapa yang bisa menjamin untukku, kata beliau, baina lahyaihi, ma baina lahyaihi, sesuatu yang berada di antara dua rambutnya. Dua rambut di sini, rambut yang tumbuh yang disebut dengan asyarib, albre, atau yang kedua yakni apa? Al-lihya, yaitu jenggot. Berarti apa yang di antara brengos dan jenggot? Yaitu lisan atau lidah. Bukan bibir, bukan sinun gigi, tapi yang ada di dalamnya yang memiliki peran besar. Orang nggak punya gigi masih bisa bicara nggak? Masih bisa bicara? Tapi yang paling berperan besar lidah ini, dia bisa menentukan seseorang itu celaka ataukah selamat. Sehingga ada pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia memelihara apa? Lisannya. Disebut kedua apa? Baina rijlaihi, sesuatu yang terletak di antara dua kakinya.
atakaffal lahu bil jannah, aku jamin baginya dia akan mendapatkan surga. Sebaliknya, lisan ini bisa menjerumuskan seseorang yaitu ke dalam neraka. Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'ad As-San'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Asim bin Abu An-Najud, dari Abu Wa'il, dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, baik, ini hadisnya panjang ya. Coba dibuka di Tirmizi. Berapa? Dua ribu. Nah. 2616. Tak apa. Langsung dari Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepada aku. Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Iya, sesuatu yang dapat memasukkan seseorang ke surga dan menghindarkan seorang dari neraka, itu perkara besar apa kecil? Makanya Nabi mengatakan, fa innahu laqad sa'alta an 'azimin. Kau telah bertanya tentang perkara yang besar. Akan tetapi wa huwa yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Itu mudah bagi orang yang dimudahkan. Kalau tidak dimudahkan, enggak gampang. Maka beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang dapat memasukkan ke surga dan perkara-perkara yang dapat menghindarkan dirinya dari neraka. Apa itu? Yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya dengan yang lain. Lanjut. Terus. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji di Baitullah. Beliau melanjutkan. Ya, berarti semua itu adalah rukun Islam. Ini yang harus dilakukan kalau untuk mendapatkan nikmat jannah tersebut. Kemudian kalau yang wajib sudah ditunaikan, barulah yang sunnah. Apa itu? Maukah ku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sunnah. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Iya, sunnah, sedekah. Apalagi? Dan salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Inilah amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Apa yang ada di dalam rukun Islam, kemudian sempurnakan dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Puasa sunnah, salat malam, salat tahajud, dan sedekah. Kemudian dia berkata, Rasulullah kemudian membaca firman Allah, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dan dari tempat tidur mereka, hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Ya, dipotong. Baca di atas, lengkap. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Lambung jauh dari tempat tidur, berarti bangun malam, sholat tahajud, menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka, yakni apa? Yakni sedekah. Maka janji Allah pada ayat berikutnya, yakni fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Beliau bersabda, lanjut. Beliau lalu bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pangkal, tiang, dan sekaligus puncak segala urusan? Apa itu? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Tiangnya adalah salat. Wa amuduhu as-salatu. Dan puncaknya adalah jihad. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Beliau kembali bersabda, maukah kamu aku beritahukan hal yang dapat menjaga itu semua? Ala, kata Nabi, adulluka bimalaki dzalika kulli. Maukah kau kutunjukkan tentang perkara yang dapat menjaga semua itu? Rukun Islam yang kau kerjakan, salat malam, sedekah, dan juga jihad yang kau lakukan, semua amal soleh. Apa kata Nabi SAW? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau lalu meraih lisan beliau dan berkata dan bersabda, tahanlah lisanmu ini. Beliau meraih lisannya, diambil lidahnya. Kuffa alaika hada. Kuffa alaika hada. Cegahlah, tahanlah lisanmu ini. Maksudnya apa? Hati-hati dengan lisan. Didik dia. Jangan sembarang ngomong. Kenapa? Gara-gara salah ngomong, seluruh amal ibadah itu hancur berantakan. Sholatnya bisa hancur, puasanya bisa hancur, pahalanya bisa hangus semua. Gara-gara apa? Lisan. Maka Mu'ad bertanya. Apa katanya? Wahai Rasulullah, apakah kami akan diberikan siksa akan apa yang kami ucapkan? Apakah kami disiksa karena sebab ucapan yang diucapkan atau perkataan yang kita ucapkan? Apa katanya? Beliau menjawab, celaka kamu wahai Mu'ad. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Kemudian beliau bersabda, tidaklah manusia dibenamkan wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan karena hasil perbuatan lisan mereka. Iya, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak kelak orang-orang yang ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka atau atas, yakni hidung-hidung mereka? Hal itu disebabkan karena perbuatan lisannya. Maka ingat, lisan itu kalau tidak dididik, dijaga, dia bisa menjerumuskan seseorang kepada apa? Syirik.
Hati-hati. Makanya syirik itu diantaranya yakni karena ucapan yang diucapkan berupa doa, dia meminta kepada selain Allah. Doa itu dengan lisannya, dia minta kepada selain Allah. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf surah 46 pada ayat yang kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Iya. Lisan ini mengantarkan seseorang kepada syirik. Berdoa meminta kepada selain Allah. Buka Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Rabb yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Atau dia bersumpah menyebut nama selain Allah. Dalam hadis Tirmidzi di nomor 1535 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, ketika itu ada seorang yang mengatakan demi Ka'bah, terdengar oleh Abdullah bin Umar. Apa katanya? Dari Hasan bin Ubaidillah dari Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu an, sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, tidak, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Sekalipun ini kategori syirik kecil, tapi ingat syirik kecil itu termasuk dosa besar. Beda kalau syirik besar. Syirik besar dia mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal syahadatnya, terhapus seluruh amalnya. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadatnya, akan tetapi dia termasuk melakukan dosa besar. Contoh ini, yakni bersumpah menyebut nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau telah syirik. Demikian pula dia menyertakan dalam lisannya itu selain dari Allah. Ketika dia mengucapkan Masya Allah, ini adalah kehendak Allah, wa syi'ta, dan juga kehendakmu, itu ucapan syirik. Kehendak Allah dan kehendakmu, syirik. Mestinya cukup apa? Masya Allah wahda. Kata Nabi dalam sebuah hadis An-Nasa'i, ya, Rasulullah mengatakan tatkala dia mendengar seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta,
kehendakmu dan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi mengatakan, aja'altani niddan, aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah Jalla wa ala? Qul masya Allah wahda, cukup ucapkanlah masya Allah, kehendak Allah saja. Adapun di dalam hadis Abu Dawud 4980, kalau seandainya terpaksa harus menyebutkan selain dari Allah, maka bukan dengan kata wawu atof, yaitu dan, tapi boleh diucapkan diawali dengan summa, kemudian. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian berkata itu adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Maka syirik jika dia melakukan masya Allah wa sya'a fulan, itu adalah kehendak Allah dan kehendak fulan, maka itu termasuk syirik kecil. Tapi diperbolehkan jika tidak memakai kalimat atau kata wawu atau dan, yaitu dengan memakai kata summa, yaitu kemudian. Walakin, apa kata Nabi? Melainkan katakanlah itu adalah kehendak Allah, kemudian fulan berkehendak. Masya Allahu summa sya'a fulan, itu adalah kehendak Allah, lantas kemudian yaitu kehendak fulan, kehendakmu dan kehendak yang lain. Hati-hati, itu syirik. Tapi juga harus hati-hati, lisan bisa menjerumuskan seseorang melakukan apa? Kekufuran. Lisan yang berbuah kekufuran, yaitu yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kufur gak itu? Kalau ada orang yang mengatakan itu anak Allah, itu kufur orang itu. Dalam sebuah ayat, yakni surah coba dibuka Maryam 19 ayat 88 sampai dengan 91. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Iya. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Perkara yang sangat mungkar. Kemudian takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh وتنشق الأرض وتخر الجبال ودّا. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. An da'u lirrahmani walada. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Iya. Siapa yang mengatakan bahwa Allah punya anak? Mereka. Siapa? Bukan hanya Nasara, Yahudi juga. Kata Allah dalam surah At-Taubah surat 9 pada ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Apa katanya? Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Uzair adalah putra Allah. Padahal Uzair adalah nabi. Uzair itu nabi, tapi disebut di situ, dianggap oleh Yahudi sebagai
putra Allah, ibnullah. Dan juga dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. iya. Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Lanjut. Lagi. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Iya. Dzalika bi annahum, Qauluhum. yang demikian itu karena apa? Ucapan apa dia? Bi afwahihim, ucapan-ucapan mereka, karena yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir terdahulu sebelum kedatangan mereka. Jadi para penyembah-penyembah dewa. Dan mesti kan orang percaya sama dewa itu akan hadir putra dari dewa itu ke bumi sebagai juru apa? Selamat. Mereka yang menyembah dewa Zeus percaya akan hadirnya Hera. Pura-pura menengai. Iku filmmu biyen iku. Ya. Yang menyembah dewa Zeus menganggap bahwa bumi ini akan diselamatkan oleh putra tunggalnya, yaitu Hercules. Nah, ini keyakinan orang-orang paganis atau musyrik pada zaman sebelum orang-orang Bani Israel, yang kemudian lantas menganggap Uzair sebagai anak Allah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Sama seperti orang Nasara menganggap bahwa Isa adalah putra Allah sebagai juru apa? Selamat. Juru selamat. Makanya dia kirimkan anaknya yang tunggal. Itu keyakinan mereka begitu. Dan inilah kekufuran. Baik. Juga termasuk orang yang berdusta, berdusta terhadap Allah. Dalam surah Al-Ankabut surah 29 pada ayat 68. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Iya, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat untuk orang kafir? Kenapa mereka ditempatkan dalam jahanam? Karena mereka mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Di antara perkara yang dianggap berdusta kepada Allah, mengatakan pertama bahwa Rasulullah pernah melihat Allah. Dusta kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah menyembunyikan ayat atau risalah atau menyembunyikan syariat, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa saja yang akan terjadi. Orang itu berdusta atas nama Allah. Nabi tidak tahu perkara yang akan terjadi, melainkan apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, Nabi tidak tahu. Tapi kalau menganggap Nabi tahu segalanya, apa yang akan terjadi di antara perkara yang gaib, itu orang yang berdusta atas nama Allah. Hati-hati, dia masuk kepada kufur. Demikian pula sebab kekufuran dengan lisannya, yakni menetapkan halal haram tanpa ilmu. Dalam surah An-Nahl 16 ayat 116,
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Iya, hati-hati. Jangan mengatakan halal, jangan mengatakan haram tanpa dalil, tanpa ada penjelasan hal itu dari Allah dan Rasulnya. Gak boleh mengatakan ini halal, ini haram. Gampang saja menghalalkan sesuatu yang dihalalkan. Gampang saja atau gampang dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk diantara bentuk kekufuran. Baik. Dari Aisyah. Oh, ini tadi yakni Rasul melihat Allah. Itu termasuk orang yang mengatakan bahwa Rasul menyembunyikan ayat tidak disampaikan kepada umat, dan juga orang yang mengatakan bahwa Nabi mengerti segala sesuatu perkara yang gaib, maka hal itu termasuk di antara bentuk kekufuran. Berikut lisan berbuah kemunafikan. Hati-hati dengan lisan yang akan menjerumuskan seseorang kepada kemunafikan. Apa saja? Tunggu tanggal mainnya di Firdaus Channel. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Semua amal ibadah terhapus. Gitu, kalau masuk lagi itu kembali lagi kan? Ya, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi gitu. Ya. Jadi orang yang pernah berbuat syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, dianjurkan untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau sudah tobat berarti dia nggak boleh keluar lagi, nggak boleh melakukan perbuatan lagi. Kenapa? Orang yang tobat nasuha itu tidak mengulangi perbuatan itu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, buka surat ketiga ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Ingat Allah, dia kemudian bertobat, melaksanakan pensucian diri. Mulai dari dia mensucikan fisiknya, berwudu, lantas dia melaksanakan salat, taubat, pensucian terhadap jiwanya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. fastaghfaru lidunubihim, dia mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dengan perasaan menyesal. Kenapa harus menyesal? Karena menyesal itu merupakan sikap seorang dalam bertobat. An-nadamu taubah. Kata Nabi, penyesalan adalah tobat. Kalau ada orang sudah berhenti dari maksiat,
tapi nggak menyesal, berarti belum bertobat. Cak, kon kok gak budal? Nang di Biasa. nang Giri Layang. Biasae. Lapo nang kono? Biasae. Biasae nang kono. Iya. Wis tuwa rek. Wis luyu. Sampai nek senom budal. Ah, berarti sudah tobat atau tidak? Belum, walaupun dia sudah 10 tahun berhenti tidak melakukan itu. Tapi kalau dia tidak menyesal, berarti belum tobat. Tapi kalau dia menyesal, macam-macam kon. Ngomong apa kon? Ojo ngilingno aku. Iku wis tak kubur jeru. Aku wis tobat. Ojo atik ngomong masalah itu. Nah, dia menyesal. Itu baru bagian dari tobat. Di samping dia kemudian minta maaf, minta ampun kepada Allah. Baru setelah itu lanjut. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sekalipun dia mengetahuinya. Padahal dia mengetahuinya. Jadi harus berhenti, Pak. Kemudian kalau melakukan lagi, berarti tandanya bahwa kemarin itu belum taubatan nasuha. Ya, tobatnya masih apa? Tomat. Tobatku Umat. maneh. Leile. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, kalau kita sudah tobat, maaf, itu cari teman yang baik. Hijrah. Selama ini mungkin kita berbuat maksiat itu karena lingkungan. Kita sudah tobat. Bagaimana caranya mempertahankan tobat kita? Pindah dari tempat itu. Kalau enggak, berat. Liwat. Cak, ini apa? Sak seloki penghormatan. Wis aku wis gak macam-macam kon. Kon ilinge biyen kon sapa sing nulungi awakmu jelungup nang got. Ini. Dengan alasan setia kawan ya. Ya wis ya sak seloki ae ya. Berarti kumat lagi ya. Nah, ini berarti harus pindah, hijrah dari tempat itu, komunitas itu, jauh, supaya kita dijaga tobat kita. Sama dengan lingkungan-lingkungan kesyirikan, lingkungan-lingkungan kekufuran. Ojo diboloi, ojo dikoncoi. Semua daftar namanya dihapus. Konco-konco perkelenian itu, nah, hapus semua. Supaya apa? Kita nggak iseng nelpon. Kadang-kadang apa? Iseng. Walaupun sudah sekian tahun nggak dihubungi. Begitu lemah iman, drop imannya, telepon. Cak, apa? Kak anak penggawean. Hari ini ayo tepain lo anak penggawean. Apa? Ngumbah keris. Harus mulai masuk mana ya? Yang lain. Iya. Jadi di dalam hadis Tirmidzi itu ada bab tentang sholat ketika bertobat. Maka kembali kepada asal dari sholat itu, yakni dilaksanakan 2 rakaat. Tidak ada waktu khusus, yang jelas harus segera. Segera setelah berbuat dosa, segera taubat. Yang kedua, tidak ada ayat atau surat khusus membacanya. Waktunya bebas, suratnya bebas. Lakukan 2 rakaat dalam rangka untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sholat itu secara umum dia adalah penghapus dari dosa. Dapat menghapus dosa. Karena apa? Sholat itu digambarkan sungai yang mengalir di depan rumah kita. Dan kita mandi sebanyak 5 kali sehari semalam. Ini ono wong adus fisiknya 5 kali mandi fisik 5 kali. Ya apa kira-kira kulitnya? Kinclong kan? Kinclong sampean paling adus ping piro? Ping loro ya. Iku ae gak ketara nek boloten ya kan.
Setengah Oh, 6. pemenang ping 5 hilang kabeh bolote. Nah, kita itu ibarat sholat itu sungai di depan rumah kita mandi tiap hari 5 kali. Secara umum sholat itu begitu. Dia merupakan apa? Penghapus dosa. Itu di dalam Tirmidzi, sholat ketika bertobat itu nomor berapa ya? 413 kalau tidak salah. Atau berapa? Sebentar saya. Iya 400. Berapa? 406. 406 atau 400 Panjang. 406. silakan. Ya, sholat ketika bertaubat. Dari Asma bin Al-Hakam Al-Fasari, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi manfaat kepadaku darinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberi manfaat kepadaku. Dan apabila seorang dari sahabat beliau menceritakan kepadaku, maka aku meminta dia untuk bersumpah. Lalu apabila dia bersumpah, maka aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar, ia adalah orang yang jujur dalam perkataannya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidaklah seorang yang melakukan suatu dosa, kemudian berdiri, lalu bersuci, kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah. Ya, lalu bersuci, berdiri, kemudian apa? Meminta ampun kepada Allah. Bersuci, kemudian apa? Minta ampun kepada Allah. Maka Melainkan Allah akan mengampuni dosanya. iya, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Ini dalil tentang sholat taubat. Ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang melakukan sebuah dosa, kemudian dia bersuci, kemudian melakukan sholat, ya, berarti ini sholat apa? Sholat taubat. Ini dalilnya ya, Tirmidzi. Silakan. Cuman tidak ditentukan kapan waktunya, bebas. Tidak ditentukan surat yang dibaca, bebas. Ya, pokoknya sholat, standar sholatnya itu berapa? 2 rakaat. Dan tiap dosa itu ya harus ditobati masing-masing, Pak. Judi sendiri, Pak. Nyolong dewe, duduk dirapel. Satu-satu. Tobat teko nyolong dhisik. Wis, menyesal, nangis, njaluk sepuro, ya. Selanjutnya bungkuk langsung bumeni, tobat teko apa? Judi. Ya. Sudah tobat lagi besok atau nanti segera tobat dari apa? Teko gendaan. Satu-satu. Karena masing-masing dosa ini beda-beda hukumannya. Mencuri mestinya harus diapakan? Motong tangannya. Itu. Berjudi, minum khamr, mestinya apa? Diapakan orang minum khamr? Cambuk. Berapa kali cambuknya? 80 kali. Ya apa sampean gak kelenger disebet ping 80. Mek penjalin. Nah, itu obati satu-satu. Nah, siapa yang sudah berhenti hari ini tidak berbuat maksiat tapi belum tobat, itu berarti masih punya tanggungan untuk tobat. Berarti apa? Belum dibersihkan dari dosa. Itu yang biasanya menghalangi kenapa kita berat berbuat baik, berat berbuat amal soleh, itu karena masih punya tanggungan
dosa yang tersimpan yang belum ditobati. Tobati, makanya dieling-eling, biyen niku lha opo wae. Ingat-ingat. Lawang dikunci, ngiling-iling opo wae. Buka kertas, pensil, tulis. Supaya ingat. Ngotil tahu. Apa? Ngepuki wong tahu. Ditulis nanti satu-satu ditobati. Supaya apa? Tidak tersimpan dalam hati dan jiwa kita yang akan memberatkan perjalanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Itu penting itu. Belum tentu loh orang yang berhenti itu tobat. Belum tentu. Meskipun sudah 10 tahun, 20 tahun tidak melakukan perbuatan dosa itu. Belum tentu dia bertobat. Bisa jadi apa? Karena nggak ada kesempatan. Atau nggak duit. Coba nek ada duit, budal maneh. Hati-hati. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi terakhir. Alhamdulillah. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.